mengikuti program siaran. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Semua kita sudah mengetahui tentang pentingnya menuntut ilmu, dan bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan amalan yang sangat utama sekali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga apabila niatnya benar-benar lurus. Maka dari itu akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, kita berusaha menuntut ilmu tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tata cara menuntut ilmu yang benar adalah kita berusaha mengambil ilmu dari guru. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi, dan sebagian mengatakan bahwa ini perkataan Imam Az-Zahabi. Beliau berkata, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika bimajmu'iha an majmu'iha bibayan. Aku akan jelaskan kepada kamu satu persatu apa 6 perkara tersebut. Yang pertama, zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa ijtihadun wa ghulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zaman. Yang pertama yaitu kecerdasan. Yang kedua yaitu semangat yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesungguhan. Yang keempat yaitu bekal. Yang kelima yaitu bimbingan ustadz, guru. Dan yang keenam yaitu panjangnya waktu. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan terutama poin yang kelima, bahwa kita tidak bisa menuntut ilmu kecuali dengan apa? Guru. Oleh karena itu Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyah Talibil Ilm, beliau berkata, talaqqil ilm anil asyakh, mengambil ilmu itu dari syekh, dari guru. Kata beliau, al-aslu fi talab an yakuna bi tariqit talqin wa talaqqi anil asatidh. Pada asalnya dalam menuntut ilmu itu harus kita talqin dan talaqi, itu mengambil ilmu dari apa? Guru langsung. Wal akhdhu min afwahi rijal la minas suhuf wa butunil kutub. Dan kita berusaha untuk mengambil ilmu itu langsung dari mulut guru, bukan sebatas otodidak, kata beliau. Itu tidak baik ya kalau kita menuntut ilmu hanya sebatas otodidak dan kita tidak mau duduk di majelis para ya asatidah. Waqad qil, kata Syekh Bakar, dahulu ada ulama yang mengatakan, man dakhala fil ilmi wahdah, siapa yang masuk dalam medan ilmu sendirian, kharaja wahdah, hasilnya ia akan keluar juga sendirian. Artinya siapa yang masuk dalam ilmu itu sendirian, biasanya dia suka berpendapat aneh sendiri. Tidak ada ulama yang
dahulu mendukung pendapat dia. Iya. Kata Syekh Bakar, "Aiman dakhala fi talabil ilm bila syaikhin kharaja minhu bila ilm." Artinya, orang yang masuk dalam ilmu tanpa guru, maka ia akan keluar tanpa ilmu. Idil ilmu sun'ah wa kullu sun'atin tahtaju ila sani'in. Karena kata beliau, ya, ilmu itu membutuhkan kelihayan. Dan kelihayan ini, ya, membutuhkan kepada apa? Ahli. Falabud idzan an ta'lama yani ta'allumiha min muallimiha al-hadhiq. Kalau begitu kata beliau, kita harus belajar dari ahlinya. Ya. Wa hadha yakunu mahallu ijma' kalimah min ahli al-ilm, kata Syekh Bakar. Dan ini hampir menjadi kesepakatan seluruh ulama tentang pentingnya belajar kepada siapa? Guru. Illa man syadda, kecuali pendapat yang nyeleneh, seperti pendapat Ali bin Ridwan al-Misri at-Tabib, dan sudah dibantah oleh para ulama di zamannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Imam Adz-Dzahabi, ketika menyebutkan biografi Ali bin Ridwan al-Misri ini, beliau berkata, kata Imam Adz-Dzahabi, walam yakun lahu syaikhun, ia tidak punya guru. Bal ishtaghala bil akhdhi 'anil kutub, dia sibuk untuk mengambil ilmu dari buku saja, otodidak. Wa sannafa kitaban fi tahsilis sina'ah minal kutub, dan dia pun juga menulis buku-buku juga hasil dari apa? Otodidak. Wa annaha awfaq minal muallimin wa hadha ghalat, dan dia merasa dengan otodidak itu katanya lebih terbimbing daripada orang yang berguru kepada guru. Kata beliau, wa hadha ghalat, ini jelas sebuah kesalahan. Ya, salah besar kalau kita menuntut ilmu hanya sebatas dengan apa? Otodidak. Harus dengan guru. Akhul Islam azani Allah. Makanya para ulama terdahulu, para ulama hadis, kita lihat Pak, bagaimana guru-guru mereka. Imam Bukhari berguru kepada 1080 guru. Siapa ulama yang sangat banyak, bahkan paling banyak gurunya? Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berguru kepada 3000 guru. Karena di zaman dulu kan memang ulama luar biasa, banyak sekali. Iya. Maka dari itu akhul Islam azani Allah, di sini penting sekali. Ya, kita belajar ilmu itu harus dari apa? Guru. Jangan kita mengandalkan otodidak, hanya sebatas mengambil dari apa? Buku, baca buku, baca buku. Yang namanya baca buku akan mengandalkan pemahaman sendiri, Pak. Akhirnya akan menghasilkan banyak kesalahan dalam memahami, ini bahaya. Namun tentunya saudaraku sekalian, di dalam mengambil ilmu dari guru juga nggak boleh sembarangan. Ya. Nggak bisa kita ngambil sembarangan dalam mengambil ilmu. Udah saya mengambil ilmu dari siapa saja, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan ini aneh. Kamu sebagai penuntut ilmu pemula, ambil baiknya, buang buruknya, kemampuan kamu sampai mana untuk membedakan ini baik, ini buruk? Karena tidak setiap orang yang membawa Al-Quran, membawa hadis, pemahamannya benar, ya. Ketika Rasulullah SAW mensifati kaum Khawarij, apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij? Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai apa? Kerongkongan. Maksudnya apa sih? Dangkal pemahamannya, kata para ulama. Dan umat muslim, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang Khawarij membawakan Quran, membawakan hadis, tapi hasilnya apa kata Rasulullah? Yamruquna minad din. Mereka melesat dari agama. Loh, kok yang dibawakan Quran dan hadis bisa melesat, Pak, pemikirannya? Bisa rusak pemahamannya.
Kenapa? Karena tidak melihat kepada siapa dia merujuk. Mengandalkan pemahaman sendiri terhadap Al-Quran dan hadis bahaya, saudaraku sekalian. Apalagi kalau kita bukan ahlinya. Apalagi kita tidak menguasai ilmu alatnya. Oleh karena itulah ya akhul Islam, azani Allah wa yakum, Rasulullah menyuruh kita untuk mengambil ilmu dari ahlinya. Demikian pula para salafus saleh demikian. Ini dia Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak ya, dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu indal asagir, ilmu diambil dari al-asagir. Kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir ya akhi? Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak sendiri sebagai perawi hadis. Beliau berkata, hum ahlul bidah, mereka adalah para ahli bidah. Dan dalam riwayat Nuaim berkata, Abdullah bin Mubarak menafsirkan, humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang kalau berbicara tentang agama hanya mengandalkan pendapat saja, hanya mengandalkan apa? Akal saja. Berarti yang seperti ini ya, Rasulullah mengatakan kalau orang sudah mengambil ilmu dari orang jenis seperti ini, yang pemikirannya menyesatkan, yang hanya sebatas mengandalkan pendapat dan akal semata, maka itu tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Berarti ini larangan tidak Pak? Larangan. Syekh Albani rahimahullah ketika menafsirkan makna al-asagir, ya, siapa itu al-asagir? Al-asagir kata beliau, mereka orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun misalnya dia akidahnya bagus, dia akidahnya Ahlussunnah, tapi kalau dangkal ilmunya tetap tidak boleh diambil. Makanya akhul Islam, azani Allah wa yakum, berapa banyak di zaman dahulu akhul Islam orang-orang yang meriwayatkan hadis tapi tidak diambil ilmunya. Kenapa? Laisu min ahli, ternyata mereka bukan ahlinya. Akhul iman, azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah ya akhi, salafus saleh juga menganjurkan demikian. Ini dia Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu jaga, ia adalah darah dagingmu, kata Ibnu Umar. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, yang lurus. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang yang apa? Menyimpang. Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu. Lihat oleh kamu dari siapa Pak? Kamu mengambil agamamu. Ya akhi, azani Allah wa ya. Para ulama terdahulu akhi, mereka tidak pernah sembarangan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari berjalan sebulan lamanya untuk mengambil ilmu dari seseorang. Lalu kemudian ketika telah sampai di tempat si alim ulama ini, Imam Bukhari melihat dia sedang melakukan perbuatan menipu ayam, di mana dia seakan-akan ngasih sesuatu ke ayam padahal enggak. Melihat itu Imam Bukhari langsung pulang lagi, enggak mau ambil ilmu dari dia. Kata Imam Bukhari, kalau ayam saja dia tipu, saya takut kita juga ditipu sama dia. Karena Imam Bukhari Masya Allah, hati-hatinya luar biasa Pak. Mungkin kalau Imam Bukhari hidup di zaman sekarang dibully habis Pak. Ya.
Di zaman ulama terdahulu, Pak, ada seorang alim ulama yang ilmunya luar biasa sampai dikatakan bahwa beliau itu sekelas dengan Sufyan Ats-Tsauri. Namanya Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Namun Al-Hasan bin Saleh bin Hayy ini punya pemikiran apa? Boleh memberontak kepada penguasa. Maka ulama di zaman itu mentahdzir dan melarang duduk di majlis Al-Hasan bin Saleh bin Hayy karena pemikirannya tersebut. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah hati-hati akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Seorang ulama salaf terdahulu mengatakan, "Kunna idza aradna an na'khudha an ahadin," kami dahulu apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan. Kami duduk apa? 2 bulan. Kenapa? Linatasa'al an, kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang dia. Ini siapa dia? Ditanya tentang namanya, ditanya tentang keturunannya, ditanya tentang siapa gurunya, ditanya kemana saja dia menuntut ilmu, ditanya tentang kesikohannya, ditanya tentang akidahnya, sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Bayangkan, mau nuntut ilmu dari seseorang 2 bulan, diperiksa dulu itu orang. Siapa namanya, bagaimana keilmuannya, kepada siapa dia berguru. Betul-betul dilihat. Ya. Kalau zaman sekarang enggak. Kita tidak punya manhaj seperti itu. Zaman sekarang yang penting gaya ngomongnya pinter, walaupun manhajnya cocokologi gitu ya, cocok-cocokin, pas-pasin. Enggak melihat apakah sesuai dengan pemahaman manhajus salafus saleh atau tidak, khalas. Ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Imam Al-Barbahari mengingatkan juga dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Apa kata Imam Al-Barbahari? Unzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Lihat oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu. Lihat, fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa untuk mengambil atau menolak. Jangan tergesa-gesa dulu. Hatta tanzura fi, sampai kamu periksa dulu. Hal takallama fi ahadun minas sahabah, ada enggak sahabat terdahulu yang mendahului pendapat dia? Fa in wajadta fi atharan fatamassak bih. Kalau ternyata kamu dapatkan ada para sahabat dahulu yang mendahului, pegang kuat-kuat. Wa illam tajid, tapi kalau kamu tidak mendapatkan pendahulu dari para sahabat, maka buang jauh-jauh, kata beliau. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, jangan sampai akhi kita termasuk dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan dicabut sekaligus dari dadanya manusia. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan para ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, mengingatkan kepada kita jangan sampai mengambil pemimpin agama yang bodoh, yang kalau mereka ditanya mereka menjawab dengan tanpa ilmu, hanya sebatas dengan apa? Ra'yu.
Akhirnya jawabannya sesat dan menyesatkan akhwal Islam azani Allah. Tolong jamaah untuk merapatkan tempat duduknya. Silahkan Mbak, dirapatkan lagi. Silahkan dirapatkan lagi Bapak. Kita lanjutkan, akhi. Kemudian ya akhwat Islam azani Allah wa yakum. Kenapa? Ya. Kenapa Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama salafus saleh menyuruh kita memilah dan memilih guru? Kenapa? Pertama, Pak, karena pemikiran sesat itu bahaya, Pak. Pemikiran yang menyimpang itu bahaya, Pak. Pemikiran kebid'ahan yang jelas-jelas merusak dinul Islam ini bahaya, Pak. Makanya ya akhal Islam, kenapa Nabi begitu keras terhadap orang Khawarij? Sampai-sampai Nabi mensifati orang Khawarij sebagai apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Hadisnya sahih. Bahkan dalam riwayat Muslim Nabi mensifati orang Khawarij apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah orang Khawarij di kolong langit ini. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW begitu kerasnya terhadap pemikiran orang Khawarij, Pak? Karena Khawarij ini pemikirannya mengerikan. Dia menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa besar. Makanya Rasul mengatakan yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuhi kaum muslimin. Dalam satu riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dan yang lainnya, innama akhsha alaikum, aku khawatirkan atas kalian ini adanya suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran dan mereka sudah menguasai Al-Quran, lalu kemudian dia menuduh kaum muslimin dengan kesyirikan. Lalu para sahabat ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan kesyirikan? Yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh lebih berhak dan kesyirikan. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, maksudnya menuduh dengan tanpa hak, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini akal Islam menjadi apa? Ya. Kenapa Rasulullah menganggap orang Khawarij ini sangat berbahaya? Karena memang sangat merusak citra Islam, Pak. Citra Islam rusak oleh orang Khawarij karena mereka mengkafirkan, mereka membunuh darah kaum muslimin dan yang lain. Bagaimana Rasulullah berbicara tentang Qadariyah? Padahal di zaman Rasulullah Qadariyah belum muncul. Tapi Qadariyah itu merupakan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah juga. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Karena orang Majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, dan yang menciptakan keburukan itu apa? Kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan yang menciptakan kebaikan Allah dan yang menciptakan keburukan manusia itu sendiri. Sehingga akhirnya mereka menolak takdir. Itu berarti menunjukkan, Pak, bahwa pemikiran sesat itu berbahaya tidak, Pak? Berbahaya. Merusak akal Islam. Makanya salafus soleh semua sepakat, Pak, bahwa mengambil ilmu dari ahli bid'ah itu berbahaya sekali. Semua sepakat mengatakan tidak boleh. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhul iman azani Allah wa iyyakum. Bagaimana pemikiran sufi? Karena hampir semua sufi sepakat mereka punya meyakini wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu artinya Allah bersatu dengan makhluk. Bahkan
keyakinan Ibnu Arabi yang sangat sesat mengatakan bahwa semua yang kita lihat di muka bumi itulah penjelmaan dari Allah. Sampai-sampai Ibnu Arabi mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Makanya dari sufi ini kemudian muncul pemikiran apa? Semua agama sama. Kenapa? Mereka yang menyembah patung katanya itu penjelmaan Allah. Mereka yang menyembah matahari itu penjelmaan Allah. Makanya mereka menganggap semua agama sama. Semua agama menyembah siapa? Allah. Dari pemikiran sufi, Pak. Dan ini jelas pemahaman yang sangat menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para nabi. Tidak ada para nabi yang menyetujui agama kaumnya. Para nabi semua berdakwah kepada apa? Tauhidullah Jalla wa Ala. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kaum sufi yang mengatakan orang yang sudah sampai derajat hakikat tidak wajib menjalankan syariat. Nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa. Jadi kita yang sholat, puasa ini katanya tingkatannya masih rendah. Tingkatan apa? Syariat. Nanti kalau sudah sampai derajat hakikat, nggak perlu puasa lagi, nggak perlu sholat lagi. Ya, sampai disebutkan ketika orang-orang pergi ke masjid, dia pulang malah ke rumahnya. Ketika ditanya, kamu kok nggak sholat? Oh, makom saya beda sama kamu. Apa ini tidak merusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Syariat Allah rusak, Pak. Bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dengan joget-joget? Antum pernah sering lihat kan? Ya, sampai gini kayak orang gila sudah. Ya, apa seperti itu yang diajarkan Rasulullah? Wallah. Tidak pula para sahabat. Bagaimana Syiah yang mengkafirkan para sahabat? Kalau sahabat dikafirkan, maka periwayatan para sahabat diragukan tidak? Sementara yang membawa Al-Quran kepada kita siapa? Para sahabat. Yang membawa hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Berarti kalau para sahabat dikafirkan, Quran dan hadis kita diragukan. Ketika mereka ditanya, lantas kalian dari mana mengambil? Kami punya imam yang maksum. Bikin lagi kebid'ahan yang besar. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sehingga akhirnya mereka menyamakan pendapat imam mereka dengan sabda Rasulullah SAW. Maksum sudah. Bagaimana keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan akal lebih tinggi dari dalil. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Kerusakan ini, Pak. Makanya kenapa kita tidak boleh belajar sembarangan supaya terpelihara akidah kita, akhi. Karena setiap ahli bid'ah, setiap orang-orang yang sesat pasti akan berusaha mencari apa? Berusaha mencari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka, pasti itu untuk melariskannya. Makanya kata Syekhul Islam, ya, kebatilan itu kalau murni batil tidak akan ada orang yang mau menerimanya. Tapi kebatilan itu dicampur dengan sedikit kebenaran, dipoles dengan apa? Sedikit kebenaran, sehingga akhirnya laris di tengah-tengah kaum muslimin terkadang. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita harus memilah dan memilih guru, Pak? Alasan yang kedua, tadi alasan yang pertama apa? Yang kedua, karena berbicara tanpa ilmu sangat berbahaya, saudaraku. Kalau antum belajar dari seorang guru yang ilmunya dangkal, atau orang yang hanya sebatas mengandalkan ra'yu, dia pasti akan berbicara tanpa din, tanpa dalil. Sementara Allah menganggap, Pak, bahwasanya berkata tanpa ilmu itu asal segala macam keburukan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan
wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku perbuatan fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu berbuat mempersekutukan Allah, itu berbuat syirik, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Allah memulai di sini dari yang kecil dulu, fahisyah. Terus naik kepada apa? Dosa. Naik lagi kepada apa? Berbuat zalim dengan tanpa hak. Naik lagi kepada apa? Syirik. Padahal syirik ini dosa paling besar, tidak apa? Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah menutup dengan firman-Nya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa kata para ulama? Karena munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kesesatan, pemikiran yang menyimpang gara-gara berkata tanpa ilmu. Makanya kata para ulama, berkata tanpa ilmu itu umdatud dhalal, sumber berbagai macam kesesatan. Sudah. Maka kalau kamu punya guru yang dia hanya bicara sebatas dengan ra'yu, dengan tanpa ilmu, bahaya. Bisa menyesatkan kita, akhul Islam, azani Allah. Menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya, menafsirkan hadis dengan ra'yunya, berbicara tentang agama din dengan sebatas ra'yunya saja. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Akan hancur agama ini, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya penting sekali ya akhul Islam, ya, kita memilah dan memilih apa? Guru. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, ini untuk keselamatan agama kita, akhir. Iya. Seorang itu tergantung gurunya. Kalau antum dapatnya guru yang sesat, khalas. Kalau antum dapat gurunya, Masya Allah, dia punya akidah yang lurus, manhaj yang lurus, alhamdulillah. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah diberikan guru yang lurus akidah dan manhajnya. Ya Allah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana sifat-sifat guru yang harus kita ambil ilmunya? Yang pertama yaitu al-ahliyah. Usahakan ambil ilmu dari yang betul-betul sudah ahli. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuh wa dhaharat diyanatuh wa tahaqqaqat ma'rifatuh wa ishtaharat siyanatuhu. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma minas salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dan janganlah penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali orang yang sudah benar-benar kokoh keilmuannya dan tampak betul ketakwaan dan agamanya, dan betul-betul dalam pengetahuannya, dan ia terkenal benar-benar hati-hati di dalam keilmuannya. Karena Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, hadzal ilmu din, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat oleh kamu siapa dari kamu mengambil dari siapa. Kamu lihat. Cuma masalahnya Pak, sebagian orang berkata begini, tapi kan ada ulama terdahulu yang mengatakan jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa? Undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Bagaimana itu? Kita jawab, akhi, bedakan antara menerima nasihat dengan duduk di majelis ilmu. Kalau menerima nasihat, antum ada yang nasihatin, siapapun juga, kalau nasihatnya benar, ambil. Kalau ada maling berkata kepada antum, kamu jangan maling ya. Saya walaupun maling, saya nggak setuju sama maling.
Kira-kira terima nggak Pak? Terima. Tapi apakah antum harus menuntut ilmu sama maling? Enggak kan? Ini dia Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat dalam riwayat Muslim. 3 malam berturut-turut didatangi pencuri. Malam pertama ditangkap sama Abu Hurairah, tapi si pencuri ini minta dikasihani karena katanya miskin dan banyak keluarganya. Dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, ya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Malam kedua Abu Hurairah kembali menangkapnya, kembali dia minta dikasihani. Di pagi harinya Rasulullah kembali mempertanyakan. Malam ketiganya, kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan. Apa kata pencuri ini, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu apa yang kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan? Apa itu, kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan. Akhirnya Abu Hurairah melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Hai Rasulullah, dia mengatakan begini, kalau aku membaca ayat kursi sebelum tidur, aku akan terhindar dari godaan setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah, Pak? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang 3 hari berturut-turut yang datang mencuri itu? Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu ya Rasul. Kata Rasul, itu setan. Setan yang datang, Pak. Setan ngajarin Abu Hurairah kalimat, baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai subuh. Dan ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Abu Hurairah tidak langsung mengamalkan, tapi nanya dulu kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah mengatakan benar kali ini walaupun tukang dusta, tapi Rasulullah tidak mengatakan silahkan nuntut ilmu ke setan. Beda tidak, Pak? Bedakan antara ini dan itu. Kalau menuntut ilmu artinya kita bersimpuh untuk mengambil apa? Ilmu dia. Maka tidak boleh sembarangan, akhi. Kalau kita bersimpuh mengambil ilmu dia, berarti dia harus ahli, harus kokoh ilmunya, kuat akidah dan manhajnya, supaya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran dia yang sesat. Akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi bedakan antara ini dan itu ya, jangan disamakan. Nah ini sifat yang pertama. Hendaklah kita mengambil ilmu itu dari orang yang memang sudah benar-benar ahlinya, kokoh keilmuan dia. Dari mana kita tahu, Pak, si fulan sudah ahli apa belum? Saya mau tanya sama antum. Kalau antum pengen tahu seorang dokter itu ahli apa tidak, nanyanya ke siapa? Ke ustadz? Salah. Ustadz, itu dokternya ahli apa enggak? Siapa saya bukan dokter. Berarti kalau pengen tahu dokter ahli atau bukan, nanya ke siapa? Dokter. Kalau kamu pengen tahu dia ahli bangunan, ahli atau bukan, tanyanya ke siapa? Ke petani. Petani mana tahu tentang bangunan? Tanya kepada ahli bangunan. Kalau kamu pengen tahu seseorang ini sudah ahli dalam masalah jahit menjahit, nanya ke siapa? Oke. Kalau kamu pengen tahu seorang ustadz ini sudah kokoh keilmuannya atau tidak, nanya ke siapa? Khalas, antum sudah bisa menjawab. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, salah besar antum mengukur keilmuan itu dengan keilmuan antum sendiri. Oh, hebat ini ilmunya Ustaz. Kenapa? Bisa hafal sampai nomor-nomornya. Bisa, wah. Sementara para asatidzah mengatakan enggak. Wah, ini hebat ini, ya, Ustadz ini, ya, cara bicaranya bikin nangis. Wah, ya akhi,
Kalau dia dianggap dokter oleh petani tapi para dokter tidak menganggap dia dokter, menurut antum gimana? Tanda tanya. Kenapa para dokter tidak mengakui, kok para petani mengakui? Siapa dia? Bukan ahlinya. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah. Makanya ulama terdahulu bertanya kepada para ulama juga. Ketika mereka, seperti misalnya Imam Al-Hakim disebutkan ketika seorang muridnya ingin berangkat ke Baghdad, ingin belajar ke ulama-ulama Baghdad, nanya dulu ke Imam Al-Hakim, ya, kepada siapa aku harus mengambil di Baghdad? Gak masalah, akhi, seorang penuntut ilmu untuk kehati-hatian gak masalah. Karena keselamatan agama itu segala-galanya, akhi. Ya, keselamatan agama itu segala-galanya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, salamatul aqidati wal manhaj. Selamat akidah dan manhajnya. Jangan sampai guru antum pemikirannya khawarij. Jangan sampai antum punya guru ternyata pemikirannya murji'ah. Jangan sampai antum punya guru ternyata pemikirannya Mu'tazilah, mendewakan akal. Jangan sampai pula antum punya pemikiran yang mengatakan bahwa orang yang sampai derajat hakikat tidak perlu lagi apa? Syariat. Jangan sampai antum punya guru yang senang berbicara sebatas dengan apa? Akal. Ya. Hati-hati akhul Islam azani Allah. Makanya penting sekali penuntut ilmu untuk paham betul tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai Z. Setelah antum kuasai betul keyakinan Ahlussunnah, antum akan bisa membedakan mana Ahlussunnah mana bukan. Tapi kalau antum nggak pernah belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai Z, antum nggak bisa membedakan. Gak bisa membedakan mana ini Ahlussunnah, mana bukan. Karena terkadang penampilannya sama, berjenggot, di atas mata kaki cingkrang, tapi ternyata pemikirannya berbeda. Ini suka ngebom dan menyatakan dirinya salafi. Ya, salafnya dia Dzul Khuwaisirah. Iya. Makanya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, selamat sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari siapa? Al-Asagir. Siapa Al-Asagir kata Ibnu Barak? Ahli bid'ah. Dalam riwayat Ibnu Nuaim, itu orang yang hanya berbicara dengan apa? Akal dan pendapatnya saja. Iya. Makanya ya akhi, antum sebagai seorang murid punya hak bertanya kepada seorang guru, Ustaz, yang antum ucapkan ini dari pendapat antum atau ada dalilnya? Enggak masalah. Karena ulama salaf terdahulu selalu bertanya kepada gurunya begitu kalau mereka masih merasa kurang puas. Dan seorang guru pun juga enggak boleh ngambek ditanya begitu. Iya. Justru seorang guru itu berusaha membimbing. Yang saya ucapkan ini, dalilnya ini, perkataan ulamanya begini. Sehingga selamat kita juga. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini sifat yang keberapa? Yang kedua. Sifat yang ketiga, hendaklah guru yang kita ambil itu guru yang khasyatullah, takut kepada Allah. Jangan sampai antum ngambil guru ternyata akhul Islam singkatan dari wagu buat ditiru. Tahu nggak wagu? Kata teman saya orang Jawa, wagu itu nggak pantas. Benar nggak? Nggak pantas buat ditiru. Ternyata apa? Ya, gurunya antum suka maksiat. Gurunya antum ya suka tidak mengamalkan ilmunya. Nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, Pak, kalau antum punya guru seperti itu, antum akan lebih lagi dari guru antum. Makanya Ibnu Jamaah menganggap bahwa seorang antum penting mengambil guru yang akidah, yang bukan cuma akidahnya saja tapi akhlaknya juga bagus. Kalau misalnya antum punya guru ya
Kalau ngomong itu kebun binatang ada semua Pak, ada anjing, ada babi, ada apa keluar. Ana yakin murid lebih buruk biasanya gitu. Betapa pentingnya kita memiliki guru yang ternyata bisa kita tiru dari sisi akhlaknya. Sebagai zaman terdahulu mengatakan adalah yang menghadiri majelis Imam Ahmad itu ada 12.000 orang. Yang menuntut ilmu cuma 2.000, selebihnya hanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Artinya, ya, ayat ini tidak menunjukkan bahwa selain ulama enggak takut sama Allah, tidak. Akan tetapi yang dimaksud ayat ini kata para ulama bahwa yang paling berhak untuk takut kepada Allah siapa? Para ulama. Karena mereka punya ilmu, mereka sudah kenal Allah, mereka sudah faham tentang ya Al-Quran dan hadis. Ternyata dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali, akhwat Islam, azani Allah. Walaupun tentunya Pak, sehebat apapun dan setakwa apapun guru pasti punya kekurangan. Pasti punya apa? Kekurangan. Pasti pernah jatuh kepada kesalahan. Itu pasti Pak. Jangankan guru, Rasulullah aja pernah jatuh kepada apa? Kesalahan. Yang kemudian Allah tegur langsung. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Jangankan guru kita, para sahabat saja juga ya pernah jatuh kepada kesalahan. Para ulama terdahulu demikian pula. Namun kalau kita punya guru yang dia itu terus-menerus ngeyel di atas apa? Kesalahannya, padahal sudah diingatkan, diberi nasihat, nah ini bahaya. Berarti ini pengikut hawa nafsu. Kalau memang jelas kesalahannya, kesalahan yang jelas-jelas salah menurut Allah dan Rasulnya dan ijma' para ulama. Adapun kalau menurut kita salah tapi ternyata ikhtilaf para ulama dalam masalah itu, masalah-masalah ijtihadiyah, kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi, akhi, ini sifat yang keberapa? Yang ketiga. Hendaklah guru yang kita ambil ilmunya adalah guru yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita menuntut ilmu pun dijadikan kita takut kepada Allah. Adapun guru yang membuat antum keras hatinya, jangan deh Pak. Bagaimana caranya? Majlis taklimnya dari awal sampai akhir ketawa toh Pak. Ada Rasulullah mengatakan apa? Iya, wa kasratud dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasratud dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Hati. Tapi kalau di masyarakat kita Pak, kalau banyak tertawa, wah asik nih guru nih. Ya. Akhirnya ceramah itu buat entertainment aja, udah hiburan. Padahal tujuan ceramah itu untuk melembutkan hati, akhi. Membuat audien itu paham ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu majelisnya Rasulullah begitu. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, namanya Hamzalah, ya Rasulullah, ya, aku sepertinya sudah jadi munafik ya Rasulullah. Loh, kok bisa begitu, kata Rasulullah? Karena aku kalau berada di majelismu aku menangis, aku takut kepada Allah. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tertawa bersama anak dan istriku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Hamzalah, kalau keadaan kamu terus-menerus seperti di majlis ta'limku, kamu akan disalami oleh malaikat di rumah dan di jalan-jalan. Tapi hai Hamzalah, sa'ah, ada saat-saatnya. Ada saatnya menangis, ada saatnya kita tertawa dengan anak dan istri dan yang lainnya. Lihat akal Islam. Jadi majlis ta'lim Rasulullah itu bukan majlis ta'lim yang isinya gelak ketawa atau enggak. Ya, akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini sifat yang ketiga, bahwa
Guru yang kita ambil ilmunya adalah yang benar-benar ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya akhul Islam azani Allah wa yakum, yang keempat, talaqil ilm anir rasikhina fil ilm. Guru yang kita ambil ini dia pun ngambil dari ulama-ulama lagi. Dia menuntut ilmu. Guru yang kita ambil ilmunya ini bukan orang yang cuma sebatas otodidak. Makanya Bapak, kalau Bapak baca kitab Syiar Alamin Nubala, setiap ulama yang disebutkan biografinya oleh Imam Az-Zahabi pasti disebutkan terlebih dahulu siapa guru-gurunya, Pak. Pasti itu. Kenapa? Karena kualitas seorang ustadz itu dilihat juga dari kualitas apa? Gurunya. Makanya para sahabat kualitasnya luar biasa karena gurunya siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya guru. Para tabi'in luar biasa karena gurunya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalnya seorang antum ngambil dari seorang ustadz ternyata nggak punya guru, wah ini bahaya. Iya. Dan sudah kita sebutkan tadi perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Antum ngambil dari seorang guru, lihat siapa guru dia. Kalau ternyata dia bergurunya kepada ulama-ulama yang bermasalah dalam artian tanda kutip menyimpang, wah nggak jauh-jauh. Makanya Syekh Saleh Fauzan mengingatkan itu. Beliau mengatakan kalau mau mengambil seseorang ilmu dari seseorang, lihat oleh kamus dari siapa dia berguru. Dan dengan siapa dia berteman, karena burung akan hinggap dengan apa? Yang sejenis. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, ya. Kalau misalnya ada seseorang antum mengambil dari seorang guru dan guru ini berkata, enggak butuh kita ulama. Cukup Quran dan hadis. Waspadai ini orang. Dia tidak menghormati para ulama. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqa. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Berkata Ali bin Abi Thalib, mahabbatul ulama dinun yudanu biha, mencintai para ulama itu agama yang harus dipeluk. Tapi Pak, sikap kita kepada para ulama juga hati-hati. Jangan terlalu berlebihan gulu dan jangan melecehkan. Ada sebagian kelompok yang mendewakan ulama, seakan-akan ucapan ulama ini luar biasa sudah bisa mengalahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang kalau menyelisih pendapat Nabi mudah, tapi menyelisih pendapat ulama, waduh, berat. Ini aneh orang. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini manhaj yang salah. Gulu berlebihan terhadap ulama pun salah. Naam, kita menghormati ulama, tapi menghormati ulama tidak boleh melebihi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Akhul Islam azani Allah. Ada lagi yang meremehkan ulama dan menganggap kita enggak butuh ulama, cukup Quran dan hadis saja. Ini pun jelas menyimpang. Karena ulama mereka yang telah sampai kepada derajat yang tinggi dari keilmuan, dari tangan mereka lah kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika para ulama berbeda pendapat, mana yang kita ambil? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau tidak sesuai, atau dua-duanya misalnya sesuai dengan Al-Quran, dua-duanya berhujah dengan dalil, dan mereka semua ulama, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Atau kita kalau tidak mampu maka tanya kepada ahlinya. Akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, sikapi ulama itu bagaikan bintang di langit.
Bintang itu kita gunakan untuk penunjuk jalan. Kalau kita sudah sampai ke jalannya, khalas. Jadi ulama itu yang menunjukkan kita tentang Al-Quran dan hadis, memahamkan kita bagaimana sih cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi kalau sudah ada nas yang tegas dan sharih, jangan sampai itu nas kalah oleh pendapat ulama. Makanya Syekhul Islam seringkali mengingatkan, ya, bahwa pendapat ulama itu jangan dijadikan alat untuk menolak Al-Quran. Ambil pendapat ulama kalau jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak boleh pula kita langsung memahami Quran dan Sunnah dengan sebatas pendapat tanpa melihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada ustadz ya akhwal Islam, kalau antum lihat dia nggak punya guru, otodidak, atau dia malah meremehkan ulama dan lebih tertipu dengan pendapatnya sendiri, bahaya. Bahaya. Lihat para ulama yang memang benar-benar ulama, Pak. Syekh Masyhur dalam kitab beliau tentang masalah hukum salat berjamaah kedua, di mana beliau setelah membahas tentang masalah itu dan beliau membantah pendapat yang mengatakan boleh ada jamaah kedua. Di situ beliau membawakan sebuah cerita. Kata beliau apa? Aku bertanya kepada guruku Syekh Albani, "Hai Syekh, kenapa engkau hanya mengatakan bahwa jamaah kedua itu hukumnya makruh, tidak haram? Padahal hadis-hadis menunjukkan haram." Apa kata Syekh Albani? "Laisa li salafun fi hadza." Saya enggak punya ulama yang mendahului saya. Karena saya enggak punya ulama yang mendahului saya enggak berani mengatakan itu apa? Makruh, apa haram. Lihat waroknya para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang masalah berkurban khusus untuk mayat, beliau mengatakan apa? Saya belum mendapatkan salaf dalam masalah ini. Tapi untuk mengatakan itu bid'ah juga berat. Kehati-hatian para ulama itu beda, Pak. Nggak kayak kita, serampangan aja udah. Makanya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, akhi, ya, sifat yang harus kita miliki, guru yang harus kita ambil. Antum lihat siapa guru dia siapa. Enggak masalah antum tanya, "Ustadz, afwan, antum berguru kepada siapa aja?" Kalau memang dianggap itu enggak sopan, ya coba kita tanya ke orang lain yang paham tentang dia. Karena kalau kita lihat biografi para ulama terdahulu begitu, si fulan berguru dari fulan, disebutkan guru-gurunya itu. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akal Islam, maghrib jam berapa ya? Afwan. Kurang berapa menit? Kalau kurang tuh kurang setengah jam, kurang 15 menit, kurang 10 menit. Hampir jam setengah 7. Masya Allah. Baik. Kemudian sifat selanjutnya. Ya. Allah yakuna min ashabi tatabbu'ir rukhas wa minal mutasahilin fi fatawihim wa ta'limihim. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari seorang guru yang selalu mencari-cari pendapat ulama yang nyeleneh, Pak. Iya. Contohnya nyeleneh gimana? Contoh misalnya ketika Imam Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur saja, selain anggur nggak disebut arak. Padahal pendapat Abu Hanifah ini dibantah oleh jumhur ulama dan mengatakan bahwa ini pendapat yang batil dan ini kesalahan Abu Hanifah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu mukhamrin haram. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Dan setiap arak itu apa? Haram. Bagaimana, Pak? Kalau ada pemuda mabuk-mabukan atau minum arak yang terbuat dari rambutan. Ketika antum ingkari, dia bilangnya apa? Hormati mazhab Abu Hanifah.
Padahal ini mazhab jelas batil. Contoh lagi misalnya, pendapat sebagian ulama yang mengatakan wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, walaupun tanpa ada saksi dan tanpa apa? Wali. Tahu-tahu pulang kawin aja, loh. Bapaknya nggak setuju. Oh, kata ulama ada mengatakan boleh. Ya, akhi. Ini kan jelas bertabrakan dengan dalil. Nabi mengatakan la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Nabi juga bersabda ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahu batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya apa? Batil, jelas. Beda kalau memang ini ikhtilaf ulama yang betul-betul apa? Kuat dua-duanya dalilnya. Dan ini masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Maka ya enggak masalah. Ya. Silahkan Anda merojihkan itu, saya merojihkan ini, kita tidak perlu saling menyesatkan dan tidak perlu kita saling memaksakan apa? Pendapat. Enggak perlu. Yang jadi masalah ini, misalnya kalau antum dapatkan seorang ustadz sengaja nyari-nyari apa? Pendapat yang aneh dan nyeleneh yang para ulama mengingkari pendapat tersebut karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang sahih. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Makanya Ibnu Jauzi ketika menyebutkan tentang Ahmad Ar-Rawandi. Ahmad Ar-Rawandi ini kata Ibnu Jauzi dia tertuduh zindik. Dia mengatakan bahwa hukum sama itu ibadahnya orang sufi sambil pukul rebana sambil nari-nari. Di zaman dahulu salafus saleh semua ijma bahwa ini bid'ah yang mungkar. Tapi Ahmad Ar-Rawandi ingin supaya cara ibadah ini diterima di masyarakat. Caranya gimana, Pak? Dikesankan bahwa ini ikhtilaf ulama. Apa kata Ahmad Ar-Rawandi? Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, demikian Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dia mengatakan ikhtalafan nas fi hukmi sama ila qaulain. Manusia berbeda pendapat tentang hukum sama ini menjadi dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Boleh. Adapun saya pendapatnya wajib. Waduh. Padahal Imam Syafi'i mengingkari perbuatan itu, Pak. Ya. Dalam beberapa tempat, demikian pula para ulama terdahulu akhal Islam azani Allah wa yakum. Ya. Nah, kalau mencari-cari kesalahan para ulama pasti jadi orang zindik. Makanya Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan apa? Man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan-kesalahan ulama untuk dijadikan apa? Pegangan, ini orang bisa jadi zindik, ini orang lama-lama. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang liberal di zaman sekarang, Mbak. Mereka cari-cari pendapat-pendapat yang kira-kira apa? Pas dengan pendapatnya. Kemudian jadikan apa? Hujah, kuat-kuat. Nih. Iya. Walaupun bertabrakan dengan Quran, hadis, demikian pula ijma para salafus saleh. Enggak peduli. Akhal Islam azani Allah wa yakum. Nah, di sini akhi azani Allah wa yakum, kita di sini juga hati-hati ya terhadap orang jenis seperti ini. Karena para ulama pun juga ya mengingatkan ya supaya tidak mengambil ilmu dari orang yang jenis seperti ini. Akhal Islam azani Allah wa yakum. Berkata Al-Imam Ibn Al-Muflih dalam kitab At-Taqrir, yahrumu tasahulul mufti wa taqlidu ma'rufin bihi. Haram seorang mufti terlalu bermudah-mudahan dalam berfatwa. Maksudnya terlalu mudah dalam berfatwa, maksudnya yaitu mencari-cari pendapat ulama yang nyeleneh. Wa taqlidu ma'rufin bihi, dan tidak boleh mengikuti seorang mufti yang terkenal suka begitu. Ya.
Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwat Islam, di antara ya sifat seorang guru yang hendaknya kita ambil ilmunya ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, yaitu ambillah dari seorang guru yang dia memang ya betul-betul perhatian terhadap ilmunya kuat. Dia betul-betul punya perhatian terhadap apa? Ilmu. Karena perhatian terhadap ilmu itu menunjukkan kekokohan ilmu, Pak. Tapi kalau kurang perhatiannya terhadap ilmu, iya, maka biasanya sih kemampuan ilmunya pasti apa? Kurang. Nah, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, saya akan membawakan perkataan Imam Malik tentang siapa yang tidak boleh diambil ilmunya. Berkata Al-Imam Malik rahimahullah, la yukhadul ilmu min arba'ah. Tidak boleh diambil ilmu dari 4 orang. Yang pertama, safihun mu'linus safah. Orang bodoh yang jelas kelihatan bodohnya. Ya. Orang bodoh artinya dia suka melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan. Ya, di mana dia melakukan perbuatan yang bodoh. Yang kedua, wasahibu hawa yad'u ilaih. Dan pengikut hawa nafsu yang menyerukan kepada hawa nafsunya, itu kebid'ahan, ahli bid'ah. Ya, karena para ulama terdahulu menamai ahli bid'ah itu sebagai sahibu hawa. Ya. Yang ketiga, wa rajulun ma'rufun bil kadzib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzib ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia suka berdusta dalam ucapannya, walaupun tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun tidak boleh diambil ilmunya. Yang ketiga, enggak berapa? Yang keempat, wa rajulun lahu fadlun wa salah la ya'rif ma yuhadditsu bih. Orang yang soleh, bagus, ibadahnya hebat, tapi dia enggak faham hadis yang dia sampaikan, sahih apa dhaif, enggak paham. Jadi kalau sebatas dia soleh, ahli ibadah, tak dulu, Pak. Kalau ternyata dia tidak punya apa? Kemampuan untuk membedakan mana sahih, mana dhaif. Pokoknya bawain hadis, ditanya Ustaz sahih apa enggak? Udahlah, pokoknya ini hadis. Dhaif juga hadis kok. Wah, ini bahaya, akhi. Sebab kalau dia seperti itu, Pak, dikhawatirkan akan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga. Makanya ya akhwal Islam azani Allah, ya, dalam mengambil ilmu itu jangan sebatas tertipu oleh kehebatan ibadahnya saja. Karena orang Khawarij pun disifati oleh Rasulullah ibadahnya mantap banget, Pak. Rasulullah mensifati orang Khawarij apa, Pak? Tahqiruna sholatakum bisolatim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Amal kalian dibandingkan dengan amal mereka. Kalian terasa remeh, kecil. Ibadahnya orang Khawarij luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij, kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat jidatnya hitam, tangannya kapalan, tangannya. Saking kuatnya ibadah mereka. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, mereka di waktu malam gak tidur untuk tahajud, di waktu siang selalu puasa. Tapi Rasulullah mensifati mereka apa? Melesat dari agama. Maka jangan kita lihat sebatas ahli ibadah atau tidaknya, tapi lihat akidahnya. Lihat apa? Akidahnya. Itu sangat penting sekali, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, akhi, kita cukupkan dulu dan insyaallah pada maghrib kita buka khusus tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya tolong dipersiapkan dari sekarang, ya. Tapi pertanyaannya hanya dengan kertas saja.
Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu